Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah, wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahudahu ila yaumil qiyamah, amma ba'dah. Segala puji hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala, Tuhan yang maha pengasih, yang tak pernah pilih kasih. Tuhan yang maha penyayang, yang sayangnya tiada pernah terbilang. Sholawat dan salam semoga dilimpahkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga pada keluarganya, para sahabatnya, dan para umatnya hingga akhir zaman. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Para pemirsa sekalian yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, perkenalkan, nama saya Asep Zainal Muttaqin sebagai penyuluh agama non-ASN di Kementerian Agama Kabupaten Tulang Bawang, Provinsi Lampung. Akan memberikan atau berbagi ilmu mengenai tentang masalah sholat. Kenapa para da'i, para mubalik, para ustadz, para kiai, dan tokoh-tokoh agama Islam lainnya, bahkan juga guru-guru di sekolah, senantiasa memberikan pelajaran tentang masalah sholat kepada anak didiknya, kepada jamaahnya, lebih-lebih kepada keluarganya. Hal ini adalah merupakan perintah Allah subhanahu wa ta'ala dan juga perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa sholat yang sering dibahas? Karena dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah as-sholah." Yang pertama kali akan dihisab di akhirat kelak yaitu tentang masalah sholat. Idza saluhat sairul a'mal, wa idza fasadat sairul a'mal. Apabila memang sholatnya ini baik, sholatnya bagus, sholatnya diterima, maka baik pula lah amal-amal yang lainnya. Dan manakala sholatnya rusak, maka tidak berarti pula amal-amal yang lainnya. Para pemirsa yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, mengenai sholat ini adalah bukan hanya merupakan kebutuhan pribadi saja, tapi juga kita sebagai manusia yang mengaku sebagai hamba Allah subhanahu wa ta'ala tentunya tidak boleh hanya memikirkan tentang ibadah sendiri, sholat sendiri. Ajak semua keluarga kita. Muru ahlakum bis sholah, muru auladakum bis sholah. Ajak keluarga, anak-anak kita menjadi hamba-hamba Allah yang taat di dalam melaksanakan ibadah sholat. Karena sholat ini merupakan tiangnya agama. Orang yang mendirikan sholat berarti dia telah mendirikan agamanya. Dan orang yang meninggalkan sholat sama dengan dia meruntuhkan agama sendiri. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Para pemirsa sekalian yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kita harus merasa khawatir seandainya kita, terutama para orang tua, merasa bahwa sudah taat melaksanakan segala macam amal ibadah, sholat rajin, puasa getol, zakat setiap tahun, setiap nisab zakat, bahkan haji sudah. Ingat, kita tidak boleh memikirkan diri kita sendiri tentang masalah ibadah, tapi juga kita harus punya rasa khawatir bahwa jangan-jangan kita suatu saat nanti
meninggalkan keturunan yang lemah iman, yang lemah takwa, yang lemah ilmu. Maka dari itu, mari kita berikan pendidikan kepada anak-anak kita, supaya mereka pun mau melaksanakan sholat. Bahkan dilatih dari kecil. Bahkan Rasulullah bersabda, mereka harus dilatih sejak dari umur 7 tahun. Sehingga manakala sudah berumur 10 tahun belum mau melaksanakan sholat, maka mereka perlu ditakut-takuti. Atau sampai bahkan dipukul. Tapi ingat, dengan pukulan yang bukan menyiksa, tapi pukulan yang mendidik. Kekhawatiran ini dituangkan dalam Quran surat Maryam ayat 59. Fakhalafa mim ba'dihim khalfun adha'us salata wattaba'us syahawati fasawfa yalqawna ghayya. Bahwasanya akan ada sebuah generasi setelah kita nanti, yaitu anak-anak yang meninggalkan sholat, keturunan yang meninggalkan sholat, dan mereka mengikuti hawa nafsu sehingga mereka menjadi orang-orang yang sengsara. Na'udzubillah min dzalik. Untuk itu para pemirsa sekalian, jangan mementingkan diri sendiri tentang masalah ini, namun ajak keluarga untuk melaksanakan sholat. Demikian, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.